setiap kami umat-Mu Tuhan, menyanyikan pujian atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kecintaan akan rumah-Mu itu yang menghanguskan setiap kami sore ini Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau berbicara sebentar Tuhan. Kalau Engkau mau Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan atas hamba-Mu, kami percaya Engkau yang sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Ibu Debbie, kami percaya Engkau yang sudah mengurapi setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sebentar ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman-Mu, saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami mau Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dari pertengahan hingga akhirnya ibadah kami sore ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam segala keadaan ya, kita mau mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini saudara ya, tema dari gereja masih tetap kita ada di tahun bagaimana kita membangun kehidupan rohani yang sehat. Kenapa kita perlu memiliki rohani yang sehat? Ya namanya juga roh ya. Tadi ayat firman Tuhan berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, kalau kita ingin menyembah Tuhan yang adalah roh, maka roh kita harus hidup. Roh kita harus dibangun, manusia roh kita harus sehat. Ya, bagaimana caranya saudara kita mau menyembah Tuhan yang adalah roh kalau roh kita saja sakit, manusia roh kita tidak pernah dibangun. Tadi saya sudah menyampaikan di ibadah 1 dan 2, saudara bisa nonton di live streaming. Nah hari ini saya akan menyampaikan kenapa perlu kita memiliki manusia rohani yang kuat. Saudara, saya percaya di dalam hidup ini kita akan berbahagia dan saya yakin saudara juga percaya. Ya, percaya dan setuju dengan saya. Kalau nggak setuju berarti saudara tidak ada sore hari ini. Saya percaya, saudara juga percaya bahwa hidup kita akan berbahagia ketika kita berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin, amin. Tetapi banyak orang datang kepada saya dan bertanya, bagaimana caranya Bu kita bisa mengerti itu kehendak dan rencana Tuhan? Karena di dalam hidup kita ini ada 3 kehendak. Yang pertama, yang pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik. Yang kedua, ada yang namanya kehendak dan rencana setan atas hidup kita. Jangan berpikir bahwa setan itu gak punya rencana, setan juga punya rencana bagi kita. Yang pasti rencana setan dengan rencana Tuhan itu bertentangan. Yang ketiga, ada yang namanya rencana dan kehendak kita manusia. Nah di dalam kita memilih 3 kehendak ini, yang pasti kita tahu bahwa kehendak dan rencana Tuhanlah itu yang terbaik. Tapi betapa sering dalam kehidupan orang Kristen yang saya temui yang terjadi adalah rencana kita sendiri yang belum pasti itu benar. Bahkan banyak yang terjadi dalam kehidupan orang anak-anak Tuhan, orang percaya itu kehendak setan. Nah ini mengerikan. Kenapa bisa terjadi kehendak setan dalam hidup kita? Karena begini saudara. Tadi pagi saya sudah singgung banyak. Bagaimana orang memiliki rohani yang sehat itu dia harus berbuah dalam hal karakter. Kenapa? Karena kalau level iman kita hanya sampai dipercaya, Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita cuma dipercaya, berarti kita sama setan satu. Halo? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu. Nah persoalannya banyak orang Kristen hanya berhenti dipercaya. Kalau kita cuma sampai dipercaya, level kita sama setan itu sama. Berarti kita satu imannya satu level sama siapa? Ngomong aja yang kenceng gak apa-apa, sama siapa? Gak usah sambil melotot sama saya. Ngomong setan, biasa aja keles. Ya, iya saudara. Nah, bagaimana mungkin kalau kita satu level sama setan, terus kita mau ngerti kehendak Tuhan? Enggak bisa.
Nah, apa yang membedakan kita sama setan? Kita percaya, setan percaya. Tapi bedanya kita sama setan, kita melakukan firman. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Itu bedanya, makanya jangan jadi sama-sama setan. Satu kali ada pendeta lewat di kuburan, saudara. Pendetanya ini ternyata tidak beriman. Satu level sama setan. Tiba-tiba ada kuntilanak muncul dari balik pohon. Pendetanya jangan dia teriak, setan, karena ketakutan. Setannya lihat pendetanya ngomong ini, darah Yesus. Jadi lebih rohani mana? Harusnya pendeta kalau takut kan teriaknya apa? Darah Yesus. Begitu yang benar kan? Ini karena saking takutnya, dia lihat setan, dia teriak, setan. Setannya malah ngelus dada, darah Yesus. Dalam hatinya setan, ada pendeta kayak gini. Jangan sampai kita ini hidupnya tidak ada perubahan, rohani kita itu mati sehingga kita kelihatannya beriman. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya sama setan. Ngeri loh ini ayat ini saudara, kelihatannya biasa loh. Tapi sebenarnya ini menakutkan kalau kita nggak mau berubah. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya roh kita harus hidup. Coba kita buka dulu sama-sama Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata di sana, demikian kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baca sekali lagi sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini supaya lebih mengena, saya akan baca begini. Sebab itu janganlah aku bodoh, tapi usahakanlah supaya aku ini ngerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang tidak lulus sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak punya ijazah SD. Orang yang paling bodoh di hadapan Tuhan, orang yang hidup tidak mengerti kehendak Tuhan. Hati-hati. Saya tadi sudah menyampaikan ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis, ada kehendak kita. Tapi yang terbaik itu kehendak Tuhan. Berapa banyak yang belum menikah di sini angkat tangan, yang belum menikah. Katanya ini banyak yang datang anak-anak muda ya, tapi nggak terlalu muda katanya, agak-agak yang sudah mateng. Ya, tapi jangan terlalu mateng nanti mendekati busuk. Kalau buah saudara ya. Yang belum menikah bersyukur. Kenapa? Karena engkau masih punya kesempatan untuk berdoa. Ya, tapi jangan kelamaan juga. Karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tapi memang harus dengan doa dan puasa itu ya. Untuk memilih jodoh ya, setan punya rencana loh atas hidup kita. Engkau salah masak nasi, menyesal cuma berapa jam karena bisa masak lagi. Tapi engkau salah pilih jodoh, itu nyeselnya seumur hidup. Amin. Bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang berbahagia di dalam pernikahan? Kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang datang kepada saya dengan rumah tangga yang sudah babak belur. Dan saya melihat ini memang kesalahannya dari awal. Ya, saya tanya aja dulu, Bapak sama Ibu ketemu di mana? Di diskotik. Ketemunya aja sudah di diskotik. Saudara ngerti? Saya sama suami ditanya, Ibu dulu ketemu Bapak di mana? Di gereja. Wih, kudus banget kan? Tempat yang paling tepat ketemu jodoh itu di gereja daripada di diskotik. Ya kita sudah membayangkan lah pernikahan ketemunya di diskotik akan dibangun seperti apa. Ya ketemu lagi dugem, yang satu lagi minum pil, yang satu lagi mabuk minuman. Ya waktu tiap hari ketemu di dugem, puyeng lihatnya bidadari, yang satu dia lihat pangeran.
Begitu nikah masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ada yang tanya sama saya, Bu, kenapa ya orang pacaran sama selingkuh itu jarang berantem? Tapi kalau menikah tuh kok sering berantem? Saya bilang karena pacaran sama selingkuh itu semua pencitraan, kemunafikan. Ya, pacaran itu kemunafikan apa enggak? Berusaha menampilkan yang terbaik, yang manis, ya. Itu juga terjadi waktu saya pacaran sama suami saya. Dulu kita waktu pacaran makan di Kentucky, saudara. Suami saya itu crispy-nya dipinggirin. Saya pikir dia nggak suka. Karena orang Sulawesi kalau dipinggirin itu berarti nggak suka. Jadi saya ambil crispy-nya, iya ampun kamu nggak suka, ini enak banget. Dia bilang, iya makan aja. Pacaran, pencitraan. Saya makan, saudara, selama pacaran begitu. Begitu menikah, dia pinggirin, saya ambil, tangan saya dipukul loh. Saya bilang, kenapa say? Kan kamu gak suka. Bertahun-tahun aku menahan rasa. Kamu gak tahu penderitaanku. Itu yang paling aku suka. Orang Solo itu kalau makan yang enak di terakhir buat gong. Astaga, saya baru tahu. Setelah menikah, ya baru tahu, oh itu. Pacaran itu masih bisa munafik, disembunyikan, yang enak-enak. Ya, tetapi ketika memasuki pernikahan, makanya pasangan selingkuh juga begitu. Bapak kenapa selingkuh, Pak? Istri saya, Bu, di rumah cerewet, galak. Selingkuhan saya ini manis, gak pernah cerewet. Iya, karena masih bulan promosi. Iklan. Nanti kalau sudah bulan promosinya habis, lebih galak dari istrimu. Amin bapak-bapak. Aminnya yang rela. Istrimu galak itu karena sayang sama kamu. Jangan disalahartikan. Perempuan di luar pelakor manis, tapi menjerumuskan engkau ke dalam kebinasaan. Jadi jangan tertipu sama yang manis-manis. Ya, kebanyakan manis diabetes nanti. Jadi saudara, ya, ketika kita itu memasuki pernikahan, ya, buat yang muda-muda di sini, kita baru akan berhadapan. Makanya penting kita itu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini bilang jangan bodoh. Jangan bodoh. Tetapi dikatakan di sana ada kata kerja apa? Usahakanlah. Kalau dikatakan usahakanlah itu berarti ada niat dari kita enggak? Ada. Makanya orang datang bertanya sama saya, Bu, saya punya pacar. Nanti saya ketemuin sama ibu ya. Ibu tolong lihat ya, dia ini dari Tuhan apa bukan? Saya bilang, kau pikir saya dukun? Saya lihat lalu saya bilang, tatap mata saya. Bodoh. Lalu bagaimana saya bisa tahu, Bu? Yang bisa kasih tahu rencana Tuhan atas hidupmu itu, enggak ada pendeta. Nggak ada pendeta hebat yang bisa kasih tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Yang bisa tahu rencana Tuhan atas hidupmu itu engkau dengan Tuhan. Jangan tanya sama saya rencana Tuhan itu yang mana. Saya akan kasih tahu yang secara universal ada di Alkitab. Tapi untuk bergumul jodohmu yang mana A atau B itu engkau dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengusahakan kita tahu kehendak Tuhan? Dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gak dibilang begini, usahakanlah pergi tanya sama pendeta itu. Apa kehendak Tuhan buat hidupmu? Enggak. Saudara, rencana Tuhan atas hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan berkata, sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
yaitu rancangan kebahagiaan, sebab aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau rencana Tuhan kebahagiaan, rencana iblis itu kecelakaan. Begitu banyak pernikahan yang terjadi hanya karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Dan saudara bisa membayangkan pernikahan yang terjadi hanya karena sudah terlanjur itu akan menjadi seperti apa? Parah, saudara. Sehingga banyak orang melahirkan anak-anak bukan keturunan ilahi. Kehancuran demi kehancuran keluarga terjadi. Semakin banyak keluarga yang hancur, maka semakin besar kemungkinan sebuah bangsa itu akan hancur. Mari kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Di dalam segala hal, di dalam engkau berbisnis, dalam engkau melakukan apapun, Tuhan itu sudah menetapkan rencananya. Tapi sayangnya banyak orang tidak mau berusaha. Ayat ini bilang usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan membahagiakan hidupmu. Saya dulu berdoa sama Tuhan waktu saya bertobat terima Yesus. Tadi pagi saya sudah saksikan. Saya sudah bilang Tuhan saya tidak mau nikah. Saya hanya mau melayani Tuhan saja. Bagi saya melayani Tuhan saya tidak perlu menikah. Tapi yaitu saya mendengar suara Tuhan yang berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kayaknya gak terima. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya berdoa. Kalau memang Tuhan kasih saya jodoh, saya berdoa dalam nama Yesus, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Saya ini dari pertama kali bertobat, saya sudah tergabung dalam sebuah pelayanan konseling. Jadi itu telepon di samping tempat tidur saya. Mulai jam 10 ke atas itu banyak yang berdering, saudara. Ya saya angkat gitu, halo Ibu Debbie, nangis. Ibu suami saya Bu pergi udah 3 minggu gak pulang-pulang, di telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Istrinya Bang Toyib. Ya banyak, ada lagi yang telepon, Bu saya dipukulin Bu sama suami saya, apa yang harus saya lakukan? Tangkis. Kalau dipukul tangkis dulu, jangan bodoh, mati bodoh nanti. Ibu menghindar dulu, ya pergi dulu dari situ, jangan dipukul sampai mati. Saya tuh tiap hari mendengar konseling yang seperti itu dalam usia saya yang belum menikah. Jadi saya ini takut menikah. Kalau sampai saya salah menikah dapat suami yang begitu, aduh ya. Bukan apa-apa. Manusia lama saya bisa hidup lagi. Ya, saya dari Sulawesi. Kalau saya ketemu suami yang kayak begitu, saya ini mau menguburkan manusia lama saya. Kalau kita ketemu yang bukan dari Tuhan, dia malah bisa membangunkan manusia lama kita yang sudah mau kita kubur. Jadi hati-hati saudara. Saya bilang Tuhan bagiku pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi pertemukan saya dengan orang yang akan mendukung saya untuk menggenapi rencanamu. Demikian saya juga akan menjadi istri yang mendukung suami saya untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau rumah tangga ini dibangun begitu kan indah ya saudara. Indah. Tapi memang semua berproses, namanya dua pribadi jadi satu itu enggak ada yang enak. Nah dalam pernikahan Tuhan itu punya rencana bagi kita. Rencana Tuhan itu apa? Supaya kita melahirkan anak keturunan ilahi yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Tapi kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, bahaya. Saya dulu pertama kali menikah dengan suami saya. Ya suami saya itu orang Solo, saya Sulawesi. Jadi saya Solo tapi ada wesinya. Nah saudara bisa bayangkan perbedaan kami. Konon katanya sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi.
Kalau komunikasinya bagus, lancar, maka terbangunlah sebuah hubungan yang harmonis. Tapi kalau komunikasi sudah rusak, bagaimana bisa kita membangun, karena komunikasi itu jembatan. Ketika saya menikah dengan suami saya, ya kami pacaran cuma 1 tahun, saya bilang gak usah lama-lama, kalau 10 tahun sudah bisa cicil rumah lunas itu. Ada orang pacaran sampai 10 tahun saudara. 1 tahun saya bilang, kamu yakin saya jodohmu? Ya, kita berdoa. Saya berdoa, berpuasa, dapat peneguhan, penglihatan sampai 4 kali. Baru benar-benar saya yakin ini jodoh saya. Lalu ada pendoa datang, saya berdoa Debbie buat kamu. Tuhan bilang itu bukan jodohmu. Saya bilang Pret. Saya mau tanya sama kamu menangis buat saya tiap hari? Kamu menangis untuk jodoh saya? Yang berurusan untuk jodoh saya itu saya dengan Tuhan. Nggak mungkin kamu menangis buat saya. Makanya kenapa saya selalu bilang jangan titip doa. Ya, saya adalah pendeta yang tidak mau saudara titip doa. Apalagi ibu-ibu, Bu doakan suami saya Bu, titip namanya Bambang. Saya bilang saya tidak mungkin berdoa buat Pak Bambang. Kenapa? Karena saya tidak punya cinta kepada Pak Bambang. Doa yang menggetarkan Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang mengerang. Bagaimana mungkin saya berdoa untuk Pak Bambang sambil menangis? Saya tidak cinta sama Bambang. Lagian kalau saya berdoa sungguh-sungguh buat Pak Bambang, saya nangis, Tuhan, Bambang, Tuhan. Terus suami saya lewat, dia bilang, siapa itu Bambang? Rumah tangga saya kacau gara-gara Bambang. Tidak, saya tidak akan berdoa buat Bambang. Percayalah saudara, tidak ada doa pendeta yang hebat itu melebihi doamu sendiri kepada Tuhan. Jangan suka titip doa. Ya, saudara titip doa paling juga pendeta cuma doa gitu toh, tidak mungkin dia menangis. Karena tidak ada rasa. Makanya engkaulah yang bergumul secara pribadi. Ketika kita sudah bergumul, Tuhan beri tanda peneguhan, yakin. Mau orang bilang apa itu bukan jodoh dari Tuhan loh. Yang jodoh dari Tuhan tuh yang sana, yang lebih kaya. Karena manusia itu selalu suka melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan tuh melihat hati. Ya karena apalagi sekarang kan wanita itu suka mencari jodoh itu yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya janganlah saudara, ya kita harus melihat bersama dengan Tuhan. Saya memulai dengan suami saya itu, ya kita berdoa menikah bukan dari nol, dari min. Bener, gak ada apa-apa. Dari tinggal numpang di pondok mertua indah. Sampai kita mulai bergumul untuk punya rumah sendiri. Ya anak saya pernah minum air masak nasi karena gak ada susu. Saya mengalami. Mungkin tidak banyak yang tahu. Akhirnya saya punya anak 3, 2 tahun, lahir 1, begitu setahun baru belajar jalan, hamil lagi saya. Jadi jaraknya 2 tahun, dia baru belajar jalan yang tengah hamil lagi. Memang saya sengaja kejar tayang, kayak sinetron. Jadi besarnya bareng, susahnya sekalian aja besarkan anak. Mereka gede bareng, kayak orang bilang kok kayak kembar ya anaknya, 3 perempuan semua. Ya ada yang bilang 1 lagi Bu cowok, enggak usah nanti keluar lagi Anda belum beruntung. Sama aja mau cewek mau cowok sama-sama punya berkat sendiri. Nggak usah dibeda-bedakan. Anak cewek cowok sama. Besok juga dapat mantunya cowok saya bilang. Jadi sama aja ya. Jadi kita pernah yang namanya naik motor bonceng 5 bukan bonceng 3. Anak saya 3, saya mengalami itu. Makanya saya bilang bukan dari nol, kita dari min. Sampai saya duduk itu tinggal separuh di belakang. Nah 3 di depan begini saudara. Kami jalani bersama dengan Tuhan. Ya sampai Tuhan mulai memberkati. Hidup ini gak ada yang instan. Yang paling penting kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan berarti ya, bukan berarti ketika kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan terus gak ada masalah, gak ada penderitaan. Pasti ada yang namanya ikut kehendak Tuhan itu nggak mulus. Saudara baca di Alkitab, sebut saja Daud, Yusuf,
Semua orang-orang di Alkitab yang mau menggenapi kehendak Tuhan itu, ya terima kasih suamiku tercinta. Nggak usah tepuk tangan alay. Ya, yang namanya orang menggenapi kehendak Tuhan tuh nggak ada yang enak. Yusuf, Daud, semua menderita. Tapi ujungnya membawa kita ini imannya semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan suka yang enak-enak saja, saudara. Ya, ayat ini berkata, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Ini yang terpenting, ini. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda di sini, di bawah 20 tahun enggak usah pacaran. Ya, enggak usah buang pulsa, buang tenaga, buang ongkos. Ya, karena engkau belum bisa mengerti. Nanti setelah di atas 20 mulai berdoa. Berdoa dulu. Ya, pacaran tuh gampang, ya. Jodoh kita kan cuma satu kan. Tuhan sudah menentukan. Jangan terus gonta-ganti, kan saya harus coba dulu, Bu, ini jodoh benar apa bukan. Ya, coba-coba akhirnya salah jalan, jatuh, menikah karena terlanjur, hamil duluan. Wah, parah saudara. Kutuk yang kita bawa dalam pernikahan kita. Nah, saya melihat banyak yang namanya kutuk kadang kita tidak menyadari. Ada ibu-ibu dia hamil sebelum nikah. Dia punya anak 5, 5-5-nya hamil sebelum nikah. Anaknya yang laki menghamili, ya pacarnya akhirnya menikah. Anaknya yang perempuan hamil duluan baru menikah. Ini kutuk. Kalau ada di antara saudara yang mengalami seperti itu, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bimbing anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Bilang, Tuhan cukup sampai di generasi ini. Tidak ada kutuk turunan yang akan turun lagi. Ayo kita mengerti kebenaran. Mengerti kehendak Tuhan supaya tidak banyak lagi keluarga demi keluarga yang menghasilkan keturunan di dalam kutuk, saudara. Kenapa? Karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan melakukannya. Contoh, kita hidup dalam kepahitan. Alkitab bilang lepaskan pengampunan. Tapi banyak orang lebih suka itu memendam rasa. Ya pahitnya itu diayem-ayem. Ya. Ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu, saya dimaki-maki sama adik saya, Bu. Dia WA ke saya, kata-katanya itu sangat menusuk, Bu. Saya sudah coba mengampuni karena saya tahu kehendak Tuhan adalah melepaskan pengampunan. Tapi setiap kali saya baca lagi WA-nya dia, saya sakit hati lagi, Bu. Saya bilang, Ibu renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa Ibu baca berulang-ulang itu WA? Dia renungkan siang dan malam. Mulai hatinya lupa, dia buka lagi tik. Memang kamu dasar gini. Luka lagi. Kenapa? Alkitab bilang, ya dengar yang baik, yang kudus, yang mulia, yang kayak begitu. Saya tuh kalau menerima orang WA atau apa yang kayak gitu, itu langsung saya hapus. Saya tidak mau racun dari orang itu masuk ke dalam diri saya. Meracuni saya. Alkitab bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan WA omongannya orang. Ya, ada saya bikin status di Facebook, Bu, orang komen begini. Dan komennya nggak dihapus, bodoh nggak? Hapus. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang datang melukai hatimu, kita nggak bisa mengontrol orang yang datang dalam hidup kita. Apalagi saya ini pelayanan di YouTube, saudara. Subscribe saya hari ini itu 520 ribuan. WA yang masuk itu puluhan ribu. Mulai dari yang bagus, yang menyanjung, sampai yang menghina. Ya, ada pendeta model rambut kayak begitu. Saya bilang saya ini justru rambut begini ini, saya ini tunduk pada suami. Suami saya tuh enggak suka saya rambut panjang. Jadi baru panjang sedikit dia sudah ngomong, saya potong loh. Saya bilang, bahwa saya panjangin rambut. Enggak, aku dulu ketemu pertama kamu rambut pendek, aku suka kamu rambut pendek. Ya sudah, kan saya menyenangkan suami kan. Dulu pernah saya mencoba, saya sudah berusaha, saudara, supaya suami saya bisa menyetujui saya rambut panjang.
Dulu zaman-zaman hair extension saya pergi antri di salon pasang hair extension. Masangnya setengah hari, dijepit-jepit kecil-kecil. Jadilah selesai rambut panjang segini, kriwil-kriwil berombak-ombak kayak Syahrini. Saya pulang dengan harapan, suami saya bilang, ih cantik banget kamu rambut panjang. Saya masuk rumah, anak saya lihat, mami cantik sekali mami. Makanya aku bilang mami panjangin rambut. Saya bilang, bikin kejutan sama papi. Begitu suami saya keluar dia teriak, bencong. Tidak seindah ekspektasi. Langsung dia bilang hari ini juga kamu copot itu, pergi ke salon copot rambut. Anak saya nangis yang kecil, jangan papi itu mami itu cantik rambut begitu. Saya bilang iyalah 1 bulan lah please ya. Beneran loh 1 bulan aja iya. Tidur malam dia mau peluk saya di tempat tidur, bencong. Dia bilang gini, aku kayak tidur sama bencong, pergi copot. Jadinya besok saya pergi copot. Sampai orang salonnya bilang, ya ampun ibu sayang banget, sudah bayar mahal dicopot lagi. Daripada suami saya kaget terus lihat saya, dia bilang kayak bencong. Ya sudah jadilah saya seperti ini terus. Orang mengata-ngatai saya banyak di WA. Saya cuma balas jempol, Tuhan memberkati, saya hapus. Nggak usah diulang-ulangi terus yang menyakitkan begitu. Bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Hidup ini sudah banyak yang pahit. Kita lurus-lurus aja yang pahit banyak. Apalagi kita mau beri kesempatan pada iblis. Ayo saudara kita mulai belajar lepaskan pengampunan. Jangan simpan yang pahit. Mengerti kehendak Tuhan. Supaya berkatmu tidak terhalang. Amin. Coba kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah apa? Kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana cara kita bisa membedakan kehendak Tuhan dengan kehendak setan, dengan kehendak kita? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa yang bisa merubah pembaharuan, yang bisa membuat kita dibaharui? Hanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Alkitab bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur orang, untuk menasehati kita dan untuk merubah kelakuan. Makanya banyaklah bergaul dengan firman. Coba kita baca firman, renungkan firman, bolak-balik baca. Ya, saya percaya kita akan menemukan sesuatu. Kebangetan saudara kalau hari ini rohanimu tidak dibangun. Kebangetan kalau hari ini imanmu tidak bertumbuh. Dulu saya bertobat tahun 95. Saya jadi Kristen. Dan saya kan gak berani ke gereja saudara. Karena papi saya itu udah wanti-wanti. Awas kamu. Ya, kamu pacaran sama orang Kristen. Ya lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Ya jadi saya juga gak berani deket-deket sama orang Kristen. Nah waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95. Saya mau bertumbuh saudara sekarang enak. Tinggal buka YouTube, mau dengar khotbah apa aja tinggal cari. Sekarang baca Alkitab ada aplikasi yang tinggal dibaca. Saudara mau tidur setel itu, dia baca. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Enak banget gak? Baca ada yang bacain.
Saya dulu mau nyari Alkitab aja susah. Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Ya, waktu belum banyak makan ragi. Sekarang kan sudah banyak makan ragi, jadi mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi saya ke gereja pakai baju senam dari rumah. Biar gak ketahuan orang tua saya. Ketakutan terbesar dalam hidup saya dulu adalah ketika saya harus mengaku Yesus di depan keluarga saya. Dan itu pergumulan bagi saya. Tidak seperti sekarang, saudara. YouTube ada. Mau baca Alkitab tinggal puter. Setel mau baca Mazmur tinggal diputer, dibacain loh. Imanmu gak tumbuh itu kan kebangetan banget, nget-nget. Dulu saya mau cari Alkitab, datang ke gereja. Ngomong, saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Oh iya, sini ya, pulang dikasih Alkitab saya. Ini ya Alkitab, saya bawa pulang Alkitab, saya sembunyi, saudara. Di kamar saya tutupi di selimut, saya bungkus-bungkus tutupi di antara pakaian-pakaian di lemari. Takut ketahuan kalau ketemu papi saya, habis saya. Pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidurnya papi. Tiap hari dia asah itu. Dia punya pistol di lemari. Jadi kalau ketahuan nyawa taruhannya. Tapi justru ketika saya lagi teraniaya. Sebuah kerinduan untuk bisa mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan itu luar biasa. Saya baca Alkitab. Firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan kitab suci. Kenapa orang Kristen tidak bertumbuh? Mungkin kurang teraniaya. Makanya saya doakan yang belum teraniaya biar teraniaya. Supaya imanmu tumbuh. Seringkali penderitaan itu penting bagi jiwa kita. Saya bertumbuh, saya baca Alkitab. 1 hari 6-7 jam. Saya baca di kamar mandi. Di toilet saya tutup pintu, saya baca Alkitab. Kalau ada orang di luar saya dengar pura-pura air saya siram-siram. Biar ketahuan lagi, padahal lagi baca Alkitab. Saya bangun tengah malam di saat semua orang tidur. Saya baca Alkitab di kamar pelan-pelan. Sebuah kehausan, saya pengen mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidup saya. Sampai akhirnya 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. Ketahuan tahun 96. Saya dipanggil papi saya. Kamu benar sekarang jadi Kristen. Kamu pilih antara keluarga atau Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, kamu pergi dari rumah ini, tinggalkan keluarga ini. Jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga saya, gak bawa ijazah. Makanya saya bilang saya mulai hidup dari nol, dari min. Gak punya ijazah, saya mau hidup bagaimana, saudara? Semua buram di depan saya. Saya pergi cuma bawa beberapa pakaian. Dari kota Poso saya menuju kota Palu. 7 jam perjalanan naik bus. Ada yang bayari tiket saya untuk naik bus ke kota Palu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu saya disuruh memilih, papi saya bilang, saya tunggu ya. Kamu jawabanmu apa, kasih tahu papi. Pilih keluarga atau Yesus. Waktu itu saya masuk di kamar, saya menangis di depan kaki Tuhan. Tuhan, pilihan ini berat sekali. Dan saya tidak tahu saya mau makan apa, saya mau hidup bagaimana kalau saya tinggalkan keluarga. Apalagi saya tidak boleh bawa ijazah. Tapi aku percaya hanya kehendak-Mu yang bisa membuat hidupku bahagia, Tuhan. Karena itu hari ini beritahu kepadaku apa kehendak-Mu. Karena aku hanya mau menuruti kehendak Tuhan. Selesai berdoa saya baca Alkitab, langsung mata saya tertuju. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu. Karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya nangis di situ. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, saya mau Tuhan. Saya pamit sama keluarga saya. Mami, saya nangis. Dep, kamu nanti mau makan apa? Kamu tunggu saja mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang kelamaan, Mam. Ini kehendak Tuhan buat saya. Papi saya nangis, dia cium kaki saya. Dia bilang, kembali kamu, kenapa kamu mau tinggalkan? Saya bilang, enggak bisa. Saya juga tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat dengan hidup saya.
Tapi tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Saya memilih untuk meninggalkan rumah tahun 96. Saya ke kota Palu, di Palu saya hubungi sepupu saya. Mereka tinggal di kos-kosan anak-anak mahasiswa. Untuk bisa dapat makan kalau mereka sudah mereka sudah pergi kuliah, saya cuci baju di situ, saya nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Iblis datang, goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, di sana yang cuciin bajumu pembantu. Kenapa kamu yang jadi pembantu? Dengan bercucuran air mata saya cuma bilang, Tuhan, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Nyuci baju bukan pakai mesin loh, pakai tangan. Saya berdoa, saya berpuasa, menjalani kehendak Tuhan yang tidak mudah. Tapi ayat ini bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini. Saat itu saya bisa memilih kembali ke keluarga, saya hidup sebagai pelatih senam. Malam-malam dugem pergi dengan teman-teman saya menikmati dunia. Tapi ayat ini bilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa bedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara. Apa yang saya lihat sekarang. Di tempat kos yang sama di kota Palu. Saya pernah berdoa dan berpuasa dan Tuhan memberi saya penglihatan. Saya berdiri di depan ribuan orang. Yang sedang bercucuran air mata dan Tuhan bilang satu saat kamu akan berdiri di depan ribuan orang untuk menyampaikan isi hatiku. Wah, saya nangis waktu terima penglihatan itu. Begitu amin, cucian. Jangan tertawa saudara. Amin piring kotor, amin kain pel. Kapan Tuhan kehendakmu itu digenapi dalam hidupku? Itu bukan urusan saya. Bagian saya tetap berjalan. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi terus mengejar perubahan. Dengar baik-baik, perubahan hidup. Itu akan mengikuti perubahan karaktermu. Kalau karaktermu gak berubah, gak mungkin hidupmu, nasibmu berubah. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Ngerti kehendak Tuhan. Saya undang para imam musik, waktunya sudah habis. Padahal belum terasa ya. Masih lanjut enggak? Enggak terasa ya saudara? Ya saudara enggak terasa, Anda puas saya lemes. Udah 3 kali nih. Ya, ada yang komen tadi di IG, sayang sekali khotbah tadi pagi sangat-sangat singkat. Saya bilang waktu itu udah habis, ada waktu di situ 00. Bukan singkat, Anda senang dengar saya ngomong. Ya, tapi saya terasa juga berdiri di sini. Tapi Tuhan itu baik. Kenapa saudara? Kenapa orang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa berkhotbah supaya khotbah saya itu menjadi hidup? Mana imam musiknya ya? Oh, iya, saya cuma bilang, khotbahkan apa yang Anda hidupi dan hidupi apa yang Anda khotbahkan. Itu khotbah yang hidup, kita harus mengalami Tuhan. Apa dasar modal kita ini untuk pergi bersaksi kepada orang? Alami Tuhan secara pribadi. Dan itu bukan cuma untuk saya dan para pengkhotbah di sini. Itu akan terjadi buat saudara. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Ketika engkau mulai menghidupi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Biar kita mau terus mengerti apa yang Tuhan mau saudara. Biar kita mau bilang hari ini, kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal rencana-Mu dalam hidup kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi lebih lagi yang aku ingin. Dan ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biar musik mainkan pujian ini, mari tutup matamu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami rindu mengenal rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu itulah yang membahagiakan kami. Amin. Sekalipun sakit ketika kami menjalani kehendak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Bahkan rancangan-Mu tidak pernah salah atas hidup kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kepekaan untuk berjalan mengikuti kehendak-Mu, Bapa. Sekalipun itu sakit, ketika Engkau menyuruh kami melepaskan pengampunan, tidak mudah. Tapi kami mau berkata iya, karena itu kehendak Tuhan. Ketika Engkau berkata, kuduslah kamu karena aku kudus, kami mau berkata, kami mau hidup dalam kekudusan. Meninggalkan segala dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian. Kami mau tinggalkan semua itu, Bapa. Karena kami rindu lebih lagi mengenal Tuhan di waktu-waktu terakhir ini. Tidak banyak waktu lagi, Tuhan. Kami harus berlari. Kami harus berlari berpacu dengan waktu yang tersisa. Jangan biarkan kami terhilang, Tuhan. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami, Bapa. Angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Rasakan dia menggenggam tanganmu hari ini. Ini hidup kami, Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Ya Yesus, kami percaya tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan. Kami berjalan sendiri. Kau Tuhan yang selalu beserta. Kau Tuhan, jangan pernah lepaskan. Haleluya, jangan pernah datang pada Tuhan, saudara. Ini janji kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya
seperti di dalam sorga. Yes, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.